Ya memang grooming ikan itu ternyata nggak gampang. Banyak part-part yang harus dipenuhi untuk grooming ikan. Yang paling utama itu sendiri adalah cara memilih bahan ikannya itu sendiri. Karena itu udah bicara anatomi ikan tuh. Dari proporsinya seperti apa gitu kan. Tapi ada yang lagi yang lebih utama sebelum kita grooming ikan itu media yang harus disiapkan. Karena ikan koki itu kan memang dibuat ikannya bulat, gede. Ya kalau manusia mungkin diibaratkan dibikin obesitas lah. Cuman gimana caranya obesitas tapi tetap sehat. Nah itu yang susah. Koki itu bisa juga hidup di tempat dingin, yang penting perubahan suhunya nggak ekstrim. Misalkan dari yang hangat tiba-tiba dicemplungin ke tempat dingin, itu yang nggak bisa. Tapi kalau untuk hidup di tempat dingin itu bisa banget. Tapi memang ada kelemahan untuk air yang memang suhunya dingin itu, ikan koki itu kurang lahap makannya teman-teman. Menurut saya yang terpenting itu adalah gimana caranya kita memuaskan customer kita, sehingga itu juga untuk menunjang penjualan kita. Karena menurut saya yang paling bagus tetap tuh dari mulut ke mulut itu tetap paling bagus tuh. Cara-cara yang sederhana yang kayak begitu yang sebetulnya itu value untuk kita sebagai seller. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera 3, perkenalkan nama saya Budianto. Saya adalah groomer, seller, sekaligus owner dari Goldfish Cluster. Ya, bicara Goldfish Cluster, jadi untuk penamaan Goldfish Cluster sendiri, awalnya masih bingung mau namain apa nih brand gitu. Nah, berhubung saya memang tinggal di satu klaster perumahan, ya udah saya namain aja Goldfish Cluster gitu. Simple aja sebenarnya seperti itu, dan saya searching juga memang belum ada yang pakai nama Goldfish Cluster. Untuk background saya sendiri sebetulnya awalnya nggak ada saya ahli di dunia ikan itu, enggak lah, karena sebelumnya saya adalah seorang karyawan yang memang udah bosen jadi karyawan, pengen memulai usaha, bingung di mana. Nah, karena saya punya hobi saya itu pelihara ikan dulu, dari mulai ikan arwana, ikan lohan. Nah, begitu saya lihat ikan mas koki, lucu tuh, ikan mas koki tuh lucu, dan ikannya tuh bisa di konteng banyak gitu, di satu akuarium tuh banyak. Mulai dari suka, dari hobi, jadi udah begitu buka di YouTube tentang ikan mas koki seperti apa gitu kan, dan cara pemasaran ikan mas koki, ternyata boleh juga nih untuk bisnis. Untuk teknik pemasaran, ya berawal dari Facebook pastinya, grup-grup Facebook. Begitu ngelihat main dari ikan-ikan komersil, terus sedikit belajar juga tentang kualitas ikan koki, dari mulai ikan komersil, ikan fancy. Nah, saat itu belum tahu tuh tentang kontes-kontes ikan mas koki. Begitu di Facebook, kaget ngelihat ikan mas koki kok ternyata bisa besar, bisa gede, harganya juga bisa sefantastis itu gitu kan. Nah, akhirnya cari tahu ke beberapa orang-orang yang memang besar di dunia ikan mas koki. Saat itu pertama kali saya mengenal ikan mas koki di kontes itu karena di Bogor itu dari dulu sering ada kontes. Itu di Riser Bogor, daerah Cibinong.
Itu dari dulu sering diadakan kontes di Riser. Nah akhirnya saya datang di Riser, saya lihat-lihat, itu kaget juga ngelihat ikan koki kok besar, bagus gitu kan, warnanya menarik, dari badannya kok bisa sebulet dan setebal itu, gimana caranya gitu kan. Nah di situ mulai mencari tahu, tanya-tanya sama orang-orang yang memang ada peserta kontes, ada groomernya di situ, ada juga breeder, banyaklah orang-orang yang saya tanya-tanya tentang ikan mas koki. Nah, sepulang dari kontes, saya lihat banyak postingan-postingan tentang kontes itu. Saya lihat, cari tahu siapa sih owner ikan ini, gitu kan. Pemenangnya siapa. Di situ saya lihat postingan Barokah Quality. Nah, dari situ saya belum berani kontak tuh. Belum berani kontak dia. Akhirnya saya kenal sama salah satu orang yang memang sering ke sana juga. Ya, akhirnya saya dikenalin lah. Saya datang ke sana, saya diperkenalkan. Nah, jadi awal mula saya kenal ikan-ikan kontes ya, saya datang ke kontes, lihat ikannya seperti apa, penasaran ikan kontes itu kayak gimana. Nah, akhirnya saya langsung tanya-tanya sama orangnya. Saya datang ke bot Barokah Quality. Nah, di situ saya tahu banyak tentang ikan mas koki, terus diajarin juga cara breeding ikan mas koki itu seperti apa, kenapa ikan kontes itu mahal, terus cara perawatan ikan mas koki yang bener tuh kayak gimana. Ya itu semuanya Barokah Quality lah, bot yang ngajarin saya. Karena memang pemain ikan mas koki itu kan banyak ya, banyak yang ya, saya lihat juara-juaranya siapa gitu kan, banyak pemain ikan mas koki. Saya juga mau belajar dari yang lainnya juga. Nah akhirnya saya belajar dari, ada Casper, ada dari RGF, ada juga dari Goldfish Hunter, ya banyak lah pokoknya. Saya belajar banyak, saya nyari banyak-banyak referensi tentang ikan mas koki. Sampai sekarang saya nggak pernah absen untuk mengikuti kontes-kontes ikan mas koki. Gitu. Nah, baik ikan saya sendiri ataupun ikan-ikan teman-teman yang keeping ikannya ada di Goldfish Cluster. Itu selalu kontes, ikut kontes di banyak kontes ikan mas koki. Untuk jenis ikan yang di grooming di sini, karena saya seller, ya saya harus ada semua ikan yang saya keep di sini, saya jual di sini. Jadi mulai dari rancu juga ada rancu RW, ada black rancu, ada juga rancu calico, kirin dan kawan-kawannya. Untuk jenis oranda, ada juga oranda longtail dan ada juga oranda shorttail. Tapi untuk saat ini memang kebanyakan oranda shorttail. Ada ryukin dan juga ada demekin. Oke, untuk ikan kualitas yang ada di Goldfish Cluster, ada juga ikan-ikan fancy, ada juga yang memang ikan-ikan ada yang fancy rapi. Ya menurut saya sih fancy sama fancy rapi sama aja lah ya. Fancy itu ikan-ikan yang memang ikan cantik gitu, ikan bagus. Nah ada juga ikan yang bahan show, kita juga ada ikan yang memang bahannya, ada juga yang memang udah siap untuk kontes, itu ikan show quality. Nah oke, untuk perbedaan ikan fancy dan ikan show itu sendiri seperti apa, nanti akan kita bahas di akhir video. Oke? Nah, ikan-ikan yang ada di Goldfish Cluster itu ada dari farm-farm dari Indonesia. Yang pasti ikannya ikan lokal. Nah, ada dari Barokah, ada juga dari RGF. Kalau untuk di Jabotabek ya, dari Barokah, RGF, ada dari Minas Roja juga, ada dari Kid Goldfish juga ada, dan beberapa farm di Jabotabek lainnya. Tapi kalau untuk presentasi terbanyak, tetap di produsen ikan koki terbesar yaitu dari Tulungagung. Dari Meriska, ada juga dari Agung Nugroho, Hanggoro Farm, terus ada juga dari Gemila, ya, dan dari breeder-breeder lain yang ada di Tulungagung. Keuntungan dan kesulitan grooming ikan. Keuntungannya kalau ikan itu jadi, ya pastinya jadi cuan. Itu keuntungannya. Cuman ya memang grooming ikan itu ternyata nggak gampang. Banyak part-part yang harus dipenuhi untuk grooming ikan. Yang paling utama itu sendiri adalah cara memilih bahan ikannya itu sendiri. Karena itu udah bicara anatomi ikan tuh. Dari proporsinya seperti apa gitu kan. Tapi ada yang lagi yang lebih utama sebelum kita grooming ikan itu media yang harus disiapkan. Karena ikan koki itu kan memang dibuat ikannya bulat, gede. Ya kalau manusia mungkin diibaratkan dibikin obesitas lah. Cuman gimana caranya obesitas tapi tetap sehat. Nah itu yang susah.
Jadi butuh media yang memang mumpuni, karena dari sisi memberi makan aja koki itu kan memang overfeeding sebetulnya. Tapi memang harus seperti itu, karena untuk jadiin ikan yang memang bulky, gede, tebel, itu ya memang butuh protein yang tinggi, butuh lemaknya juga, ada juga kalsium, banyaklah vitamin-vitamin yang harus dikasih ke ikan mas koki. Untuk kepuasan grooming, pastinya puas lah kalau misalkan kita bisa jadiin ikan. Kita kalau misalkan beli ikan bahan tuh segede gini, kurang lebih sekitar 7-8 cm dari petani. Dari 10 ekor kita bisa jadi 2-3 ekor itu udah bagus ya, karena kan mulai dari anatomi, terutama rancu gitu ya. Kalau rancu kesulitannya dia adalah di bentuk kurva, karena memang seiring berjalannya perkembangannya rancu itu kurvanya tuh mengalami perubahan. Ada yang kurvanya mundur, ada yang memang perutnya juga terlalu lebar. Itu kesusahannya rancu di situ. Jadi bahannya udah mulus, belum tentu endingnya juga hasil groomingnya mulus tuh kalau untuk rancu. Kalau untuk oranda ya jelas di vinage, itu ada sirip dorsal, ada sirip pectoral, sirip perut, ada juga sirip dayung, sama ekor. Nah, oranda longtail itu kan memang ekornya panjang. Nah, di situ untuk menjaga vinage-nya memang itu nggak gampang. Banyak lah, ryukin, demekin juga. Ya intinya masing-masing strains ikan, masing-masing jenis ikan itu punya challenge-nya masing-masing. Seperti itu. Oke, kalau untuk treatment air, karena memang untuk pelihara ikan mas koki itu yang paling penting adalah menjaga air. Ya, untuk menjaga air itu seperti apa sih? Yang pertama ya, kita harus tahu tuh prosentase main tank sama filtrasi kita itu berapa sih gitu kan. Yaitu masing-masing punya punya pandangan masing-masing, ada yang 30%, ada yang 40%. Tapi yang terpenting menurut saya adalah gimana caranya kita maintenance filter itu sendiri. Jadi merawat filter itu sendiri gitu kan. Nah, kalau saya di sini untuk merawat filter itu maksimal 1 minggu sekali. Itu untuk chamber 1 itu saya harus wajib diangkat, dibersihkan. Nah, chamber 1 itu media mekanis. Nah, untuk backwash itu chamber 1 dan chamber 2 itu setiap maksimal 1 minggu sekali itu di backwash. Kadang-kadang kalau lagi iseng pagi datang backwash bentar, udah lumpurnya ke buang, nggak masalah. Yang paling penting media mekanisnya itu harus selalu dibersihkan maksimal 1 minggu 1 kali, itu wajib dibersihkan. Nah, selebihnya untuk media biologis, nah di sini kan ada memang 5 chamber. Nah, dari 5 chamber itu sendiri, chamber pertama mekanis, 2, 3, dan 4 itu ada biologis, terakhir itu lampu UV untuk menjaga kestabilan dan sterilizer untuk si air itu sendiri. Nah, untuk di sini kebetulan nih airnya sangat melimpah. Jadi kayak dripping, kayak gitu tuh sepuas kita lah gitu kan. Mau dripping 24 jam juga bisa. Nah, cuman ada kelemahannya nih. Oh ya, sorry, air di sini tuh dari sumur sampai ke toren, saya pakai torennya itu tandon yang ukurannya 5 ton. Nah, dari sumur sampai naik ke tandon itu tanpa pompa. Jadi benar-benar dari mata air itu airnya kenceng, deras, jadi langsung naik ke tandon. Tapi kelemahannya airnya dingin banget. Nah, itu butuh waktu beberapa lama lah untuk menyesuaikan gimana caranya miara koki airnya dingin gitu kan. Karena koki itu sendiri, bukan koki nggak bisa hidup di tempat dingin ya teman-teman ya. Koki itu bisa juga hidup di tempat dingin. Yang penting perubahan suhunya nggak ekstrim. Misalkan dari yang hangat tiba-tiba dicemplungin ke tempat dingin itu yang nggak bisa. Tapi kalau untuk hidup di tempat dingin itu bisa banget. Tapi memang ada kelemahan untuk air yang memang suhunya dingin itu. Ikan koki itu kurang lahap makannya teman-teman. Nah, PR kita gimana caranya ikan mas koki biar gemuk di air yang dingin. Nah, berarti kan itu tuh yang PR-nya tuh. Nah, saya beberapa lama untuk mempelajari itu, ternyata ya memang butuh suplemen khusus untuk pelihara di tempat saya ini. Saya memberikan yang pasti multivitamin udah pasti. Kasih satu racikan khusus di pelet yang saya pakai ini. Jadi di coating, ya coatingannya sama lah kurang lebih sama teman-teman yang lain gitu kan. Ada yang pakai whey protein, yang pakai ini itu kurang lebih sama seperti itu. Cuman ekstranya di sini ya bisa dibilang penambah nafsu makan lah. Penambah nafsu makannya tuh harus lebih ekstra. Nah, di situ baru ikannya baru mulai lahap nih makannya gitu. Untuk hasil ikan grooming di
Goldfish Cluster kebanyakan sih masih di lokal, karena memang dari kitanya sendiri sebetulnya jual ikan terus ke orang-orang sini gitu jualnya, terus masih ngelihat ikan hasil groomingan kita di arena tuh, itu juga masih ada kebanggaan tersendiri teman-teman. Cuman memang sekarang juga banyak ikan-ikan Indonesia, ikan-ikan show quality-nya yang memang dijual ke berbagai negara lah, ada Vietnam, ada Filipina, ada Singapura gitu kan. Nah untuk sekarang nih yang lagi kenceng nih Filipina. Contohnya kayak sekarang itu kan memang ada jeda sekitar 2,5 bulan nih belum ada keluar jadwal kontes. Nah itu momen tuh untuk Goldfish Cluster tuh, untuk kita, untuk saya sendiri momen dimana disinilah momen kita jual-jualin ikan show quality yang memang kemarin kita ikutin kontes. Nah sekarang banyak ikan yang kita kirim ke Filipina, ada juga yang ke Singapura, dan ada juga yang di lokal-lokal sini sendiri, orang-orang sini sendiri, bahkan teman sendiri gitu kan. Untuk teknik penjualannya kurang lebih sama seperti yang lain ya. Saya ada Instagram, ada di Facebook. Cuman yang terpenting itu bukan gimana caranya kita jual sih sebenarnya. Menurut saya yang terpenting itu adalah gimana caranya kita memuaskan customer kita, sehingga itu juga untuk menunjang penjualan kita. Karena menurut saya yang paling bagus tetap tuh dari mulut ke mulut itu tetap paling bagus tuh. Oh di si A beli ikan nih cakep nih, bagus, treatmentnya bagus gitu kan. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya kita nge-treat customer. Nge-treat customer itu contohnya ya kita hal yang paling simpel aja deh. Misalkan kita jual ikan bahan atau ikan yang memang udah siap show lah ke salah satu owner. Nah itu kita treatment tuh gimana caranya, Om gimana ikan yang kemarin, sehat, masih hidup apa enggak, progresnya seperti apa. Cara-cara yang sederhana yang kayak begitu, yang sebetulnya itu value untuk kita sebagai seller. Jadi dia merasa puas, yang pertama dari ikannya tentunya harus dia merasa puas dari kualitas ikannya sendiri. Yang kedua dari pelayanan kitanya. Nah kalau misalkan itu udah dapat, lumayan tuh dapat promosi gratis guys. Promosi gratis, beli ikan dari si A nih mantep nih, ada treatmentnya. Kurang lebih kayak begitu kalau misalkan untuk teknik jualan di Goldfish Cluster. Groomer sama kompetisi, yaitu dua hal yang sangat berkaitan ya teman-teman. Kenapa? Karena memang hasil grooming kita itu diujinya ya di kompetisi. Jadi gimana tahu ikan kita bagus atau enggak, yang menilai nanti juri di kompetisi gitu kan. Nah untuk penilaian-penilaian seperti itu, itulah barometer kita groomingnya udah bener atau belum gitu kan. Pada saat ikan kita juara, misalkan di salah satu kontes, ya itu puas tuh, oh ya nih hasil groomingan kita nih, ikannya juara gitu kan. Kalaupun ikan itu udah di tangan orang lain, udah dijual ke orang lain, atau masih punya kita, tapi kita tahu ikan itu hasil grooming kita, nah disitulah tingkat kepuasan groomer itu, gitu gimana ya, itu puas banget lah pokoknya kalau misalkan sampai ikan-ikan kita juara. Contohnya untuk Goldfish Cluster sendiri, yang pertama, yang baru-baru ini, ikan dari sini kita jual ke Filipina. Di sini juara 2 kalau nggak salah. Di sana 3 kali berturut-turut best in show di Filipina, itu puas karena memang kita ngelihat ikannya, wah ini ikan dari Goldfish Cluster bisa juara di sana gitu kan. Terus untuk di kontes di Indonesia sendiri, yang terbaru itu adalah Piala Raja, karena Goldfish Cluster itu tergabung dengan Goldfish Fantastic yang alhamdulillah kita dapat juara umum di Piala Raja. Yang mana Piala Raja itu ya bisa dikatakan kontes besarnya, hajatan besarnya ikan mas koki lah di Indonesia. Karena pialanya memang benar-benar dari Raja Hamengkubuwono di Yogyakarta. Ya untuk trofi-trofi yang lainnya, Goldfish Cluster alhamdulillah ada. Lumayan banyak juga lah untuk trofi-trofi yang lainnya. Kita juga aktif di mini kontes, alhamdulillah kita juga selalu support mini kontes yang memang di daerah-daerah yang baru lah teman-teman Mas Koki memang baru mau ngadain kontes, itu kan karena berhubungan dengan industri ikan Mas Kokinya itu sendiri. Ya kita selalu Goldfish Cluster siap untuk support. Rencana ke depan Goldfish Cluster. Ya rencananya ke depannya, karena memang di tempat sini kan Goldfish Cluster nih masih tempat sewa. Nah rencananya Goldfish Cluster insya Allah di tahun depan kita lagi sedikit-sedikit bangun tempat sendiri gitu kan.
Cuman bertahap karena memang untuk ngebangun farm atau kolam-kolam yang seperti ini ya biayanya lumayan gitu kan. Jadi kita bertahap sambil jalan di sini, di sana juga udah mulai sedikit-sedikit pembangunan. Nah, rencananya Goldfish Cluster juga pengen belajar breeding. Pengen juga ya meskipun nggak breeding semua jenis ikan mas koki, tapi rencananya pengen lah coba-coba untuk breeding. Nantinya berhasil atau enggak ya kita coba aja dulu gitu loh. Harapannya yang pertama, dunia ikan mas koki itu luas. Mas koki itu industri yang sangat banyak menghidupi, dari mulai petani, groomer, seller, itu banyak yang hidup dari ikan mas koki. Jadi lebih diperhatikan lagi lah untuk pemerintah setempat, gitu kan, untuk pemerintah Indonesia pada umumnya, terutama karena saya sering kirim-kirim ikan ke luar juga, terutama masalah terkait perizinan ekspor ikan. Nah, mungkin itu harus diadakan atau semacam pelatihan kah, semacam seminar kah untuk teman-teman seller mas koki. Gimana caranya sih cara mudah ekspor ikan mas koki, misalkan itu ada seminarnya dari pemerintah, misalkan contoh kecilnya seperti itu. Atau support untuk kelompok-kelompok petani, kelompok pokdakan kalau nggak salah ya, kelompok petani dan pedagang ikan. Nah, kelompok-kelompok ikan hias mas koki itu juga disupport, karena kan kalau misalkan kita lihat support terbesar masih ke ikan konsumsi nih. Nah, ikan hias juga banyak, salah satunya ikan mas koki itu yang juga harus disupport full sama pemerintah Indonesia. Oke, pesan-pesannya yang pertama, pelihara ikan mas koki itu sebenarnya tidak sesulit, tidak serumit itulah intinya. Yang pertama, sebelum kalian mencoba untuk grooming ikan mas koki, minimal pelihara dulu. Karena ya itu dua hal yang berbeda ya, pelihara dan grooming itu berbeda. Kalau cuma pelihara, ya asal dikasih makan sehari 2 kali, 3 kali itu cukup. Kenapa harus pelihara dulu? Yang pertama karena kalian harus suka dulu sama ikan mas koki. Suka itu kan ada, ya kita harus lihat karakter ikan mas koki itu seperti apa, maunya ikan mas koki itu seperti apa gitu kan. Itu belum bicara ke kualitas tuh, baru sekedar karakter ikan mas kokinya aja gitu kan, sukanya di air yang seperti apa. Kalau untuk pelihara ikan mas koki itu sangat gampang sebetulnya. Dengan akuarium kecil, yang penting ada aerasi atau filtrasi, pakai talang air aja gitu kan, pakai talang, filter talang, itu mas koki udah bisa hidup sehat bahkan gitu kan. Ya meskipun memang kalau untuk grooming ada ekstra di bagian pemeliharaan air yang paling pasti gitu kan. Nah, yang paling penting adalah mindset ikan mas koki itu susah, itu tuh enggak sebenarnya. Ikan mas koki itu gampang peliharanya. Selama kalian benar, yang pertama dari mulai penanganan, kita beli ikan mas koki, datang ke tempat kita tuh penanganannya seperti apa. Karena yang pertama dipastikan ikan itu sehat, dipastikan ikan itu lincah gitu kan, tidak ada sakit. Nah, kalau misalkan emang sakit, ya kita kan harus tahu ciri-ciri sakitnya seperti apa gitu kan. Yang paling penting ikan itu lincah aja, dimasukin ke akuarium, ikan itu mau berenang, makannya lahap, itu udah oke teman-teman. Jadi bohong lah kalau misalkan ikan mas koki itu susah, enggak sebenarnya. Ikan mas koki itu ikan yang mudah dipelihara. Nah, untuk sahabat Lentera 3 yang mau berminat gitu jadi seller ikan mas koki, yang pertama ya balik lagi tadi, kalian harus tahu ikan mas koki itu apa, cara peliharanya seperti apa gitu kan. Karena kalau untuk jualannya itu sendiri, ya saya bukan gampangin ya, dengan media yang luas seperti ini, terus media yang terbuka gitu kan, kayak Facebook lah, di Instagram gitu kan, bahkan ada banyak loh seller yang jualan di Tokopedia, di mana gitu, itu banyak juga di e-commerce lain. Cuman yang paling penting adalah bukan jualannya, cuman gimana cara kita nge-treatmentnya gitu kan. Jangan sampai, karena banyak nih penghobi baru yang memang kapok beli ikan mas koki gara-gara pelayanan dari sellernya yang kurang memuaskan. Kan itu salah satu yang menghambat industri ikan mas koki juga. Karena apa? Menurut saya saat ini ikan mas koki itu memang banyak hobisnya. Cuman untuk pertumbuhan new hobisnya, new customer base-nya lah kalau orang marketing bilang, itu menurut saya masih minim. Jadi masih ada yang bilang ya yang beli ikan mas koki show, apalagi cuma itu doang gitu kan. Nah, karena memang itu yang harus dijaga. Yang pertama gimana caranya menarik, yang kedua gimana caranya kita pelanggan itu puas gitu kan, sehingga dia nggak kapok beli mas koki gitu. Karena kasihan kalau misalkan dia baru sekali 2 kali beli, karena memang kurangnya pelayanan, kurangnya edukasi, terus ikannya
cepat mati misalkan gitu kan, atau ikan yang datang ternyata sakit, atau memang pelayanannya kurang puas, gara-gara itu dia berhenti pelihara ikan mas koki, kan sayang. Jadi untuk pesan-pesannya untuk seller, jaga customernya, terus ditingkatkan lagi pelayanannya, yang paling pasti kualitasnya jangan bohong-bohongin customer. Tuh, karena itu salah satu yang menentukan nanti industri ikan mas koki kedepannya seperti apa. Semakin banyak hobis, nggak masalah sellernya banyak kalau hobisnya makin banyak, oke? Oke, sahabat Lentera, seperti yang udah dijanjikan tadi di awal, kita mau bahas, mau compare antara perbedaan ikan fancy dan ikan show. Nah, kebetulan ini ada ikan yang memang ikannya satu batch, ikan dari Kairos Farm, dari Lampung nih teman-teman. Ya, ini kita mau compare ikan Oranda longtail ya, Oranda longtail. Nah, ini untuk yang fancy nih. Ini fancy. Kalau dilihat dari anatomi, ini anatominya lengkap. Dari mulai ekornya belah, bagus tuh. Analfinnya 2. Nah, kalau untuk analfin sama ya, semuanya kita sepakat. Analfin 2 sejajar, dan 1 atau single center itu tidak ada masalah di kontes ya. Jadi ini untuk anatominya, dorsalnya ada lengkap. Terus ekornya juga belah, bagus. Analfinnya 2, sirip perut sama sirip dayunya bagus. Nah, kenapa ikan ini fancy? Karena memang kita lihat berenangnya. Dari mulai berenang aja udah beda nih teman-teman. Nah, tuh dari mulai berenangnya aja dia udah beda. Kurang rileks gitu berenangnya. Tuh. Terus siripnya juga lemes. Nah, yang paling menonjol itu ada di pinggang itu pangkal ekornya ya. Pangkal ekornya tuh ini terlalu pendek sih malah menurut saya nih ya. Terlalu pendek, dan bodinya juga memang terlalu pendek. Jadi ikan ini pinggangnya aja pangkal ekor ya. Pangkal ekornya itu tidak sejajar dengan mata. Jadi ini kalau kita terusin grooming di puspakan, dia akan nungging dulu nih. Nah, nungging terus itu yang menyebabkan indikasi pertama dia akan mengalami swim bladder. Nah, ini kan kalau untuk di show ini nggak bagus, tapi kalau untuk dari sisi kerapihan ini ikannya rapi. Minusnya dia hanya ada di dorsalnya itu miring ke kiri nih. Nah, dorsalnya miring, bisa dilihat kan, dorsalnya miring ke kiri. Nah, tapi dari sisi anatominya lengkap, tapi untuk posisi pangkal ekor, terus bentuk ekornya juga memang dia kurang bagus, gitu kan. Nah, yang terpenting adalah posisi pangkal. Nah, posisi pangkal ini terlalu pendek dan bodinya juga terlalu pendek. Jadi kalau untuk diterusin kita grooming di puspakan, ya pasti ikan ini akan kebalik. Gitu. Nah, yang satunya lagi, nah ini untuk yang show quality-nya nih teman-teman. Ini ikannya satu batch, benar-benar satu batch dari ikan Kairos. Nah, ini gedenya juga beda ya. Ada perbedaan besar karena yang ini kita push pakannya, kalau yang itu enggak, karena memang ini dari kecilnya anatominya udah bagus. Nah, ini dari ekornya udah bagus, sudut ekornya bagus. Kalau kelengkapan sama ya kayak tadi ya, kelengkapannya analfinnya juga 2 sejajar. Cuma memang ada masalah di sini, ekornya sobek sedikit, tapi ini nggak masalah, ini akan tumbuh lagi karena ini sobeknya itu karena accident kena pipa bejana. Udah biasa lah itu. Nah, ini dari berenangnya aja dia enjoy ini teman-teman tuh. Berenangnya santai, asik dilihatnya gitu kan. Nah, ini dari size baby kemarin sebetulnya ini kan udah bisa main. Kebetulan pas baby kemarin ini baru aja sobek ekornya itu. Jadi belum sembuh, baru sobek banget pas mau fish in, ikannya sobek, jadi diganti sama ikan yang lain. Nah, kurang lebih sih seperti itu kalau untuk perbedaan ikan show dengan ikan fancy gitu. Nah, ini kalau ini udah benar-benar ikan udah
Kalau dari kondisi begini ya udah bisa main, cuman memang karena size-nya yang tanggung, ini kan junior awal nih, kurang lebih 12 cm. Nah, untuk baby kan maksimal 11 cm untuk long tail. Nah, juniornya kemungkinan ikan ini akan main di size junior nanti, di 14 atau 15 cm. Nah, selanjutnya nih untuk jenis rancu ya, kita mau bedain mana yang show, mana yang fancy. Nah, kita yang fancy dulu. Pembedanya nih sedikit sebenarnya. Ini kalau dari kurvanya mulus, bagus, nggak ada geradak gitu kan. Kepalanya bagus gitu kan. Nah, ini kenapa jadi fancy? Nah, ini karena dari ekor nih, lihat. Nah, ini ekornya atas sama bawah juga dia udah nggak balance kan. Gede, yang bawahnya kurang gimana gitu nih ekornya. Nah, terus sama dari volumenya juga nih gede sebelah ekornya. Tapi dari kurva sampai ke kepala, body lah, kalau body only, ini ikan ya show kalau ekornya nggak kayak begini. Nah, kurvanya juga mulus banget. Kan kepalanya bagus, gede gitu kan. Cuman, nah karena ekornya bentuknya gini tuh, kalau dari sini kelihatan nih ekornya juga gede sebelah kan. Nah, gede sebelah, kalau dari sebelah sana jinjit. Nah, ini yang paling fatal, atas sama bawah ini nggak balance ekornya, kurang bagus lah kembangnya. Nah, ini untuk yang show-nya. Nah, show-nya juga sebenarnya kalau ini versi saya sih memang masih setengah matang lah ya ikannya. Cuman kalau untuk di kontesin udah bisa. Cuman untuk ngelawan ikan-ikan sekelasnya dia yang udah lebih matang memang lebih berat. Cuman ini next super jumbo. Kalau misalkan sampai, nah ini anal fin-nya kan memang juga belum nutup kan, masih ada gap lah. Cuman ini dari kurva udah oke, kepalanya oke. Nah, ini salah satu ikan yang saya suka. Kenapa suka? Karena untuk black rancu punya kepala yang kayak begini tuh unik, kan? Ini unik banget kepalanya nih. Kalau black rancu kan biasanya kriwil sampai nutupin mata gitu. Nah, ini enggak nih, rapih. Jarang lah ada black rancu yang jambulnya kayak begini. Nah, oke, kita bahas anatomi lagi. Untuk sirip dayung, terus sirip perutnya itu udah oke, anal fin-nya 2 juga bagus, jajar, ekornya juga enak tuh. Ekornya bentuknya enak, nggak gede sebelah, nggak jinjit gitu kan. Nah, jadi dia berenangnya juga bagus. Jadi kelihatan sebenarnya teman-teman kalau misalkan emang ikan itu ada something lah gitu kan di ekor ataupun di sirip-sirip terutama, dia akan berpengaruh banget tuh sama gaya renang. Gaya renangnya tuh kurang rileks, kurang enak gitu kan. Nah, contohnya kayak ikan ini. Berenangnya tuh dia butuh effort banget nih kalau yang fancy. Karena memang bentuk ekornya juga dia nggak bagus. Jadi renangnya juga kurang enak lah, kurang enjoy. Nah, kalau yang ini renangnya juga santai, enjoy. Nah, yang ini juga agak miring-miring nih. Nah, itu kalau dari badan sebenarnya dia udah bagus lah. Kurvanya juga mulus. Memang karena ekor aja, jadi dia gripnya masuk ke grid fancy. Oke, sahabat Lentera 3, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share Lentera 3. Dan jangan lupa juga nyarikan Mas Koki, langsung buka di Instagram ada Goldfish Cluster, atau di r_budianto, dan di Facebook Budianto Budi, atau bisa langsung hubungi di WhatsApp saya. Ada di sini nih WhatsApp-nya. Oke? Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Budianto dari Goldfish Cluster. Salam ikan koki. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want.